Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim penelitian dengan judul Lightweight CNN Approach for Efficient and Secure Fast Anti-Spoofing. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rio Ferdinand, Brian Fawaz, dan saya sendiri, Asmi Hovipah. Baik, langsung saja kita memulai pemaparan materi dari introduction. Face Left Detection merupakan elemen kunci dalam sistem keamanan biometrik untuk mencegah serangan pemalsuan. Penelitian ini mengkaji penggunaan Genovision Transformer sebagai backbone untuk membangun pipeline deteksi liveness yang efisien, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai variasi spoofing yang belum pernah ditemui. Tingginya kebutuhan efisiensi, khususnya pada perangkat mobile dan ambient, menjadikan keseimbangan antara akurasi dan konsumsi sumber daya sebagai fokus utama. MobileNet V2 dengan inovasi seperti inverted residual dan linear bottleneck menjadi salah satu solusi arsitektur ringan untuk deteksi liveness on device. Di sisi lain, EfficientNet melalui pendekatan scaling yang sistematis menawarkan efisiensi dan akurasi tinggi sebagai baseline yang kuat. Seiring berkembangnya teknologi, arsitektur Vision Transformer termasuk model berbasis Dino semakin dilirik meski memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Oleh sebab itu, penelitian ini membandingkan trade-off antara MobileNet V2 dan Face EfficientNet untuk memberikan gambaran komprehensif terkait efisiensi dan performa dalam penerapan deteksi liveness yang praktis. Next. Oke, seperti yang ditekankan dalam paper kami, literatur di bidang ini sangat berfokus pada satu tantangan utama, yaitu efisiensi komputasi, terutama untuk perangkat mobile. Dari kajian kami ada dua solusi arsitektur utama yang terus dibahas. Pertama adalah arsitektur yang memang dari awal dirancang untuk proses yang lightweight, contohnya seperti MobileNet V2. Kedua adalah pendekatan untuk mengoptimalkan arsitektur yang dimana dia udah kuat sebenarnya, dimana yaitu adalah EfficientNet jadi contoh terbaiknya karena metode penskalaannya yang bisa dibilang lumayan cerdas. Lalu next. Oke, penting untuk melihat konteks terkini. Saat ini teknologi tercanggih atau state of the art dipegang oleh arsitektur yang lebih kompleks lagi, yaitu Vision Transformer atau VIP. Justru karena adanya model yang lebih canggih saat ini, kami melihat ada celah penelitian yang penting, yaitu perbandingan praktis antara dua pendekatan CNN utama tadi yang ringan dan yang kuat menjadi semakin relevan untuk dianalisis. Maka dari itu, kontribusi utama dari penelitian kami adalah untuk mengisi celah tersebut. Kami melakukan studi perbandingan secara langsung, mengadu MobileNet V2 melawan EfficientNet V2 untuk memberikan data dan benchmark yang jelas yang bisa digunakan dalam penerapan di dunia nyata. Next. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Di sini kami menjelaskan eksperimen setup kami. Yang pertama adalah dataset yang kami gunakan itu adalah dataset publik yang sudah tervalidasi, yaitu Spoof yang terdiri dari 625.537 gambar dari 10.177 subjek menjadi dasar penelitian ini. Dataset ini dipartisi menjadi set pelatihan yang terdiri dari 494.405 gambar dan set pengujian yang terdiri dari 67.170 gambar. Nah, set pelatihan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% sisanya untuk validasi, untuk memandu hyperparameter, penyetelan hyperparameter dan memantau overfitting. Ini adalah contoh dari subset dataset kami. Selanjutnya adalah gambar input dari dataset itu diubah ukurannya sesuai dengan arsitektur model masing-masing. 260 x 260 pixel untuk EfficientNet B2 dan 224 x 224 pixel untuk MobileNet V2. Serangkaian teknik augmentasi data diterapkan pada data pelatihan, seperti pembalikan horizontal, rotasi acak, pencerahan, kontras, pergeseran warna-warna, saturasi, keburaman, dan lainnya. Seperti ini contohnya, ini ada keburamannya, terus ada saturasi warnanya di dokumentasi. Selanjutnya adalah eksperimen setup. Nah,
eksperimen ini seperti yang tadi di awal menggunakan membandingkan dua model, yaitu EfficientNet B2 dan MobileNet V2 yang ringan. Kedua model ini diinisialisasi menggunakan bobot yang telah dilatih sebelumnya pada ImageNet 1K untuk memanfaatkan transfer learning. Jadi tidak perlu pelatihan yang cukup lama untuk mendapatkan model yang bagus gitu. Jadi modelnya sudah pintar. Selanjutnya adalah training prosedur. Nah, ini adalah prosedur yang kami gunakan. Yang pertama adalah batch size-nya kita atur 64 agar pelatihannya lebih cepat. Optimizer-nya menggunakan Adam. Learning rate-nya 0,001 agar tidak overfitting. Epoch-nya 150 dan kita menggunakan vocal loss karena datanya itu kan imbalance, tidak seimbang dengan set gamma 2,0 dan alpha-nya 0,25. Selanjutnya result and discussion. Ini adalah pemaparan hasil kita. Nah, ini adalah hasil evaluasi dari kedua model. Pertama adalah parameternya, EfficientNet itu sekitar 7 juta dan MobileNet itu sekitar 2 juta. Dan di sini ada perbandingan dari inference time, yaitu dari EfficientNet dan MobileNet. Itu MobileNet mendapatkan hasil yang lebih cepat daripada EfficientNet, sekitar 5 milisecond lebih cepat. Sekitar 5 milisecond kecepatannya. Terus FPS yang didapatkan juga MobileNet V2 itu bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi dibanding EfficientNet. Begitu pula untuk akurasinya bisa melampaui dari EfficientNet. Begitu pula metrik kesalahannya seperti Aperture, Aperture, dan Acer bisa mendapatkan nilai yang lebih rendah dibanding EfficientNet. Artinya menandakan bahwa MobileNet itu bisa tingkat kesalahannya itu lebih rendah daripada EfficientNet. Begitu pula kecepatannya lebih tinggi daripada EfficientNet V2. Nah, temuan utama dari penelitian ini itu arsitektur MobileNet V2 yang ringan itu secara substansial mengungguli baseline dari EfficientNet B2 yang lebih kompleks. Nah, hipotesis kami itu kemungkinan EfficientNet B2 yang lebih besar itu rentan terhadap overfitting. Jadi mempelajari detail spesifik dari data pelatihan dan gagal menggeneralisasi ke set pengujian. Namun arsitektur MobileNet V2 yang cukup ringan dan ramping itu lebih cocok mempelajari isyarat struktural yang dapat digeneralisasi dari wajah asli dan mengarahkan pada kinerjanya yang unggul. Nah, kesimpulan dari penelitian kami itu adalah arsitektur ringan yang dioptimalkan itu untuk efisiensi itu dapat melampaui model yang lebih kompleks dalam tugas penting seperti keamanan anti-spoofing wajah. Desain arsitektur model yang ringan itu lebih cocok untuk mengidentifikasi serangan spoofing yang halus dan menyeluruh yang mengarah pada generalisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi praktis yang kuat untuk merancang sistem biometrik di masa depan dengan memprioritaskan efisiensi komputasi, tidak harus mengorbankan keamanan, dan pada kenyataannya dapat menghasilkan solusi yang lebih andal dan kuat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Berapa menit tuh? Berapa? Nggak tahu. Salah ya? Kan aman.